Sekarang banyak banget berita viral di media sosial, kamu tuh nggak pernah? Iya, aku tahu. Terutama itu yang BBM naik. Itu yang bikin peraturan siapa loh? Itu aku merasa dirugiin banget loh. Soalnya kan duit ongkos usul aku itu terkuras banyak. Dompet aku terkuras, benar-benar terkuras. Ya ini pemerintah nggak bisa melihat warga-warga kecil yang sedang kesusahan. Iya gitu, perekonomian setiap orang kan berbeda-beda ya. Oh ya, ngomongin pelaku ekonomi, kita kan mau undang narasumber tentang pelaku ekonomi. Bener banget nih. Oh ya, kita panggilin dulu nggak sih? Ya, Oke, teman-teman, mari kita panggilkan narasumber kita kali ini. tepuk tangan. Halo guys, Hello everyone. Oh ya, gimana nih kalian kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Gimana kalian? Alhamdulillah ya baik. Lumayan puyeng utang-utang ya? Enggak. PHP Kita harus ini tetap bikin saya puyeng. tetap cool ya. Iya. Banyak masalah harus tetap santai. Terus, oh ya sekarang tuh sibuknya apa aja sih? Lagi pusing PHP gak sih? Enggak sih. Lagi pusing mikirin utang. Banyak utang soalnya hanya banyak. Kasihan listrik tapi nggak apa-apa, kita sama kok. Masa sih? Apa sih no comment ya hari ini? Macam tak betul je budak ni. Ya sebelum kita perkenalan, kita membuka acara ini dengan salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Ya, itu kan udah panjang lebar tentang cover tentang ini ya. Iya. Kita kan belum tahu nama kalian ya. Iya. Lebih baik perkenalan diri dari sebelah kiri. Halo, perkenalkan saya Nazarul Risma, calon penerus Najwa Shihab. Macam tak betul je budak ni. Baik, perkenalkan saya Saudara dari sini. Ya, dan saya Putri Aulia Sejatul Karimah. Ingat Putri Aulia, bukan Putra Aulia ya. Ini sangat sering banget yang salah nih biasanya tuh putra, dan jelas-jelas itu wanita gitu loh ya. Aduh, ya Allah. Nah, kamu tuh saya tahu juga nih ya, Mas dan Mbaknya di sini bisa kenalan diri juga nggak sih? Gimana ya? Gimana ya? Foto aja. Lama banget sih. Mau tahu doang sih, ganteng banget. Ya, dia Usai gimana lah. gitu ya? Oke, udah kita perkenalan aja ya. Nama saya Panca Nusapa. Ingat, saya itu cewek ya. Kebanyakan banyak bilang Panca itu cowok. Gitu loh. Setiap ada orang yang bilang Panca itu kan cowok. Lah emang yang namanya Panca itu cowok semua kan enggak ya? Iya, betul. Kalau saya Fatih Ilyas, biasa dipanggil Ilyas, kadang-kadang sih dianggap cewek. Karena kan saya laki banget loh. Macam tak betul je budak ni. Mana nih otaknya udah jodohnya ya yang disebut lagi selain nggak sih? Belum workout hari ini. Proses. Iya. Kan juga kesini buat apa sih? Ya jadi gini loh, kita udah ngumpulin beberapa orang yang bertanya itu ya. Dari netizen Iya. yang sangat bahlul. Iya, mereka tuh kepo, bukan cuma kepo sih, tapi mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi tentang apa itu tentang materi pelaku ekonomi itu bagaimana. Oh, pelaku ekonomi ya. Berarti dalam perekonomian gitu ya? Iya. Gitu ya. Suatu kegiatan kan pasti ada pelakunya, sama kejahatan kan pasti ada pelakunya kan. Oh, iya. Sama ekonomi juga ada pelakunya. Jadi penting gitu ya pelaku ekonomi dalam sebuah perekonomian itu. Penting banget sih. Kalau nggak ada pelaku ya nggak bakal Nggak bakal ada. jalan, ya nggak bakal jalan. Oke, kita mulai pertanyaannya ya. Ini kita undi karena saking banyaknya ya orang yang ingin bertanya, jadi kita ya, kalau misalnya Ya kita pertanyaan pilih dari sendiri kan netizen ada yang merasa
nggak adil gitu ya, jadi kan gitu. Oke, kita mulai perundian. Terdapat toples di sini. Macam tak betul je budak ni. Semoga ya dapat motor lah ya. Alhamdulillah kalau dapat, kalau nggak dapat ya. Baik, kita mulai. Pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Mbak Putri dulu ya. Oh, silahkan. Ingat ya, jangan putra. Iya, oke. Mengapa sebuah negara perlu adanya pelaku ekonomi? Oh ya jelas, dalam sebuah negara itu perlu adanya sebuah pelaku ekonomi. Karena apa? Pelaku ekonomi itu sangat penting dalam perekonomian. Jadi jikalau tidak ada pelaku ekonomi dalam perekonomian itu, maka perekonomian itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, sedangkan pelaku ekonomi itu yang melancarkan perekonomian dalam suatu negara. Gitu nggak sih? Apa ada yang kurang ya? Enggak sih. Cuma gitu kan ya? Jadi kalau nggak ada pelaku ekonomi ya pasti nggak akan jalan. Oke, kita mulai. Mafia guys Muka Putri Tertup Tup Bangga. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan dari netizen dulu selanjutnya. Jangan lupa dikekak. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari netizennya pelaku ekonomi mana yang paling dominan di negara kita? Ini pertanyaan untuk Mbak Putri. Saya lagi ya. Fansnya nih kayaknya Mungkin banyak nih. fansnya. Jadi tadi pertanyaannya apa? Saya kurang dengar apa yang pertanyaannya. Pertanyaannya pelaku Ekonomi mana ekonomi mana yang paling dominan di negara kita? Kalau pelaku ekonomi yang paling dominan di negara kita itu adalah pemerintah. Karena pemerintah itu sendiri itu jadi bisa sebagai produsen, konsumen, sekaligus itu mengatur perekonomian negara. Jadi kayak BBM naik, terus Pertamina gitu, bensin naik itu yang mengatur semua itu adalah pemerintah. Jadi kita itu rakyatnya, kita itu cuma mengaturnya itu hanya mengikuti ya. Jadi semua peraturan itu dari pemerintah. Tapi BBM itu kan sekarang lagi naik ya. Itu kan merugikan apa masyarakat yang mohon maaf itu perekonomian Rendah itu ya. kurang baik. Itu gimana tuh? Itu sih ulah pemerintah. Itu kayak gimana ya? Ibaratnya salah pemerintah tapi berakibat tuh warga kecil. Lah warga kurang mampu maaf. Yang ekonominya di bawah itu merasakan dampaknya. Kayak misalkan kan banyak nih orang-orang yang jalan-jalan ke pasar gitu, maksudnya kayak jualan gitu lah ya, jualan otomatisnya jualan di pasar. Nah, jualan di pasar itu kan mesti pakai motor kan lah ya. Pastinya kalau misalkan naik angkot sendiri kan membutuhkan bayaran gitu ya. Sedangkan angkotnya kan pakai mobil kan, mobilnya juga mesti pakai bensin gitu ya. Sedangkan bensinnya naik, nah otomatis ya berarti itunya ikut naik gitu. Jadi maksudnya angkotnya naik. Saya kemarin lihat di media sosial ada demo tentang BBM ya. Iya. DPR itu kan mengadakan sidang, Iya. Segitulah ya. Terus ada yang meminta tentang harga BBM. Dia meminta harga BBM itu turun. Gimana pendapat kalian? Senang atau biasa-biasa saja? Ya senang sih. Kita jadi nggak terlepas banyak sih. Iya. Jadi uangnya tuh tetap numpuk sendiri ya sih. Kalau Karena misalnya itu semuanya mahal ya. cukup merugikan warga kecil ya, warga yang ekonominya di bawah dengan kenaikan harga BBM, jadi kan cukup menguras keuangan mereka. Sekarang bapak harus pakai BBM kemana-mana pergi, harus naik kendaraan. Nah iya nih kita mau tanya ya, yang buat peraturan BBM naik itu kan pemerintah. Kenapa pemerintah nggak melihat dulu bagaimana masyarakatnya, penggunanya? Kan merasa dirugikan gitu loh. Ya, Pemerintah kita cukup buta dan tuli ya untuk mendengar suara rakyat. Suara rakyat kecil seperti kita tuh nggak didengerin. Oh iya. tapi ya itu juga tergantung juga sih dengan keadaan kondisi di negara kita. Kita nggak tahu depannya bakal gimana. Mungkin pemerintah mempunyai ada sebab akibatnya mengapa pemerintah melakukan itu ya. Iya, itu Mungkin di depannya bakal gimana ada. Oke, kita lanjut pertanyaan dari netizen.
manusia yang manusia. Kita bacain ya nih, bagaimana konsep pelaku ekonomi. Konsep pelaku ekonomi itu terdiri dari berbagai macam pihak ya, ada individu, kelompok, lembaga. Nah, mereka itu melakukan perekonomian baik konsumsi, produksi maupun distribusi. Nah, pelaku ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 4, bisa dilihat di atas ini. Ada rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah dan luar negeri. Jadi konsep pelaku ekonomi ya dibagi macam 4 seperti ini. Mereka mempunyai tugas masing-masing. Contoh pelaku luar negeri itu nih. Kalian biasanya beli barang nih, eksperimen kan sih? Betul. Kalian beli barang itu biasanya ada tulisan kan, ada di Cina, ada di USA gitu kan. Nah, itu dari kegiatan apa? Kegiatan ekspor dan impor. Sama, kita juga mengekspor barang-barang kita ke luar negeri, dan mereka juga mengeksporkan barang-barang mereka. Jadi kita itu dapat barang-barang itu kan kegiatan itu merupakan salah satu contoh Memenuhi kebutuhan antar negara gitu ya. ya saling melengkapi. Oh gitu ya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya dari netizen. Nah, ini pengagum dari Mbak Salwa. Apa manfaat diagram pelaku ekonomi? Jadi manfaat diagram ekonomi itu tuh sebagai media untuk mengetahui hak dan kewajiban dengan peran perusahaan, pemerintah, masyarakat, luar negeri gitu. Jadi diagram itu untuk mengetahui hak dan kewajiban dan peran ya. Diagram tadi apa? Diagram ekonomi. Ya itu tuh manfaatnya itu untuk sebagai media mengetahui hak dan kewajiban dan peran pelaku ekonomi. Itu buat perusahaan, pemerintah, sama masyarakat luar negeri. Ini yang nanya kayaknya ada anak sekolah ya, soalnya masih minatnya tinggi gitu. Konsep pelaku diagram gitu. Jadi kita kayaknya gitu ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Coba. Ini pertanyaan saya tidak tahu siapa ya. Silakan siapa yang menjawab. Pembagian rumah tangga dalam pelaku ekonomi dibagi menjadi berapa? Pembagian rumah tangga itu tuh dari awal tuh udah ada 4 sektor kan. Nah, pembagian rumah tangga itu tuh dibagi menjadi 4. Ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Lagi atas itu udah kalau udah ditaruh ya beserta gambar-gambarnya kayak bisa dilihat sendiri kayak tentang rumah tangga konsumsi itu kan yang mengonsumsi atau yang melakukan gitu ya. Kalau rumah tangga produksi itu yang membuat, kalau rumah tangga membuat ya yang membuat yang menghasilkan gitu ya. Kalau pemerintah itu ya tadi sebagai bisa jadi produsen, bisa konsumen, bisa juga yang mengatur semua perekonomian. Kalau luar negeri ya tadi kegiatan ekspor dan impor. Pasti kan kalian capek ngomong terus ya. Iya, ini gaji nggak ditawarin gimana sih? Mending kalian minum saja, saya sudah disediain tuh. Terima kasih. Dibayar berapa nih? Oh, gratis kok. Tinggal bunganya saja. Ya, sambil dilanjut aja nggak apa-apa. Oke, sampai berikutnya pertanyaannya. Nih, izin minum ya. Ya, silakan minum. Maaf, cuma bisa sediain teh pucuk karena nggak di endorse sih. Endorse Kami Teh Pukuk. Oke, ini pertanyaan ke Mbak Putri. Wah, Banyak ya yang mau tanya sama saya. Mungkin Fansnya banyak banget ya. Gear Bandit Low. Amin. bagaimana jika salah satu pelaku ekonomi tidak ada? Nah, kalau bagaimana jika pelaku ekonomi itu tidak ada, berarti ya kegiatan perekonomian otomatis akan macet. Sama saja kayak hubungan nih, kan dari dua belah pihak. Nah, kalau satunya itu nggak ada, ya otomatis satunya juga berhenti, nggak mau berjuang lagi. Otomatis kayak gitu. Jadi
sebuah perekonomian jika tidak ada pelaku ekonomi, maka sebuah perekonomian itu tidak akan lanjut. Sedangkan kayak produksi lagi menjalankan, lagi membuat banyak sekali produk, tetapi pelakunya itu tidak ada, yang membeli itu tidak ada, nah, otomatis barangnya juga masih sama dong ya. Ya nggak laku dong, jelas kok nggak ada yang beli gitu. Terus, nah dari situ ada sebuah perekonomian itu bisa menghasilkan laba itu buat sebuah negara ya, atau devisa. Nah jikalau pelaku ekonomi itu tidak ada, nah kan otomatis perekonomian mas nih. Nah ya berarti devisa buat negara juga ikut menurun. Itu akan berdampak ke kita. Kalau devisa negara menurun, ya warganya juga akan mengalami kemiskinan yang cukup panjang. Oke. Lumayan kan ya. Iya nih. Ini kan 2 pertanyaan aja ya. Kita mengambil 2 pertanyaan. Bisa. Oke. Dikocok dulu Mbak. Waduh, susah sekali. Berlama-lama kemudian. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja 3 peran rumah tangga produsen? 3 peran rumah tangga produsen seperti namanya ya, produsen itu Maaf guys, Elias Laji Menggulai Sinta. menghasilkan suatu barang atau jasa. Jadi 3 peran ini itu satu, menghasilkan atau mendapatkan nilai guna suatu barang atau jasa pada RTK. Bisa diketahui RTK merupakan rumah tangga konsumen. Nah yang kedua adalah mendapatkan pembayaran atas barang dan jasa yang kita beli. Kalau kita nyewa barang atau nyewa jasa pasti kita kan bayar kan ya. Nah itu pembayarannya itu termasuk perannya rumah tangga produsen. Nah yang ketiga itu memberi faktor produksi agar dapat menghasilkan barang dan jasa pada RTK. Benar sekali itu. Ya dong, sangat Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan dari terakhir dari netizen Bahlul. Oke, ini pertanyaan untuk Mbak Najwa. penerus Najwa Shihab ya. Yang sangat bijak. Amin. Hal apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai pelaku ekonomi untuk menstabilkan harga pasar? Seperti masalah yang sedang kita hadapi nih ya, kenaikan BBM. Ini mas siapa sih? Oleh pemerintah. Nah, gimana sih cara pemerintah untuk menstabilkan harga pasar? Ada 2 cara. Yang pertama intervensi langsung dan intervensi tidak langsung. Intervensi langsung itu dengan cara memberikan batasan harga tertinggi dan terendah pada suatu produk. Jadi suatu produk itu diberi batasan tertinggi dan terendah. Jadi kita tahu nih, kita nggak salah netapin harga gitu, nggak kelebihan ataupun kemurahan. Nah yang kedua itu intervensi tidak langsung, yaitu dengan penetapan pajak. Jadi kadang-kadang itu warga kita susah diomongin ya, bayar pajak itu banyak yang nggak mau kan ya, banyak omong lah ini udah salah. Padahal itu untuk kesejahteraan masyarakat. Nanti uang pajak itu nanti masuknya ke pendapatan negara. Nah kalau negara kita makmur, warganya juga makmur dong. Iya, betul sekali. Jadi saya sampai melihat demo-demo untuk menurunkan harga BBM. Ini pertanyaan dari saya nih, saya melihat di media sosial banyak ibu-ibu rempong yang menawarkan harganya yang tidak murah. Iya, misalnya itu nawarnya itu melebihi setengah harga dari barang tersebut. Itu gimana? Itu sih namanya nggak tahu diri ya. Udah, nawarnya kelebihan, tetap ngotot gitu banding-bandingin sama toko sebelah ya kan? Ini nggak usah beli ya. Nggak usah beli gitu. Nah kalau misalnya nih ya, yang beli itu perekonomiannya itu kurang baik itu gimana? Nah, kalau yang tetap harga, kita jangan egois dong. Yang penjual kan juga pasti Butuh duit. butuh duit lah, pemerintah harus maklumi. Berarti kita nggak boleh memikirkan diri sendiri ya, tapi harus memikirkan juga orang lain seperti apa. Karena keadaan kan nggak ada yang tahu keadaan masa Kehidupan kehidupan. kita ya. Kehidupan kan sendiri-sendiri, jadi yang tahu kehidupan kita gitu loh. Jadi kita yang harus bisa mengukur sendiri. Terutama ibu-ibu rempong ya, yang biasa yang nawar harga yang gampang gitu ya. Oke.
Mungkin ada pertanyaan tambahan dari kalian pribadi masing-masing gitu? Ya, maksudnya ada yang gimana? Ingin tahu gitu tentang ekonomi atau yang lain. Nah, kalau misalnya nih ya, Iya, saya kan kemarin malam kan ke Pertamina. Kerhatan Sirang Ilyas. Kenapa Pertalite setiap Pertamina itu Pertalite itu habis atau tidak diisi lagi? Gimana? Ya, karena apa? Tadi soal pertalite ya. Pertalite itu kehabisan pertalite. Kebanyakan warga nih ya pasti memilih harga yang lebih murah ya. Pertalite itu dan pertamax itu bukan pertalite. Jadi pada mikirnya pertalite. Jadi nggak kehabisan pertalite lah. orang mahal itu kan belinya yang murah lah. Sesuai dompet ya. Biar nggak nguras banget gitu. Dompet saya tebal nih, Tempat isi 2.000 ya. isinya gaun. Oke, kita sudahi podcast kali ini. Tapi ada kesimpulannya mohon disampaikan ya. Suatu kegiatan pasti ada pelakunya, sama seperti ekonomi. Ekonomi ada pelakunya. Nah, pelaku ekonomi itu dibagi 4. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan luar negeri. Jadi, apabila ekonomi tidak ada yang pelakunya, ya sama aja bohong. Tidak bisa jalan perekonomian suatu negara, suatu bangsa ya. Jadi ya Dengering guys Kadagari Imba Nazwa Zixi. kesimpulannya gampang saja lah. Pelaku ekonomi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena jika tidak ada pelaku ekonomi, maka sebuah perekonomian itu tidak akan jalan. Nah, tadi pelaku ekonomi itu menjadi 4 konsep ya. Yang kayak tadi pelaku konsumsi, rumah tangga konsumsi, pemerintah dan luar negeri. Jadi begitu. Ingat Jadi yang bisa- terakhir, jika kalian nawar harga yang ngotak. Yang Engotak Jika Kalian Nawar Harga Zixi. Jangan yang nggak ngotak, enggak yang jangan gitu. Kita harus memikirkan orang lain juga. Kita tidak boleh egois ya, jangan mementingkan diri sendiri. Jadi itu saja dari kami ya. Semoga bermanfaat kepada kalian ya. Yang negatif juga Maafkan ada. kekurangan kami ya, agak kaku ya podcastnya ya. Kaku banget, agak kaku banget mungkin. Taunya tadi Taunya tadi itu gugup sih, harus nyiapin ini itu. Jadi dia kurang persiapan. Kerhatan Sirang Imba Nazwa Sleebu. Fair. ya mohon maaf ya. Maaf. Banyak kekurangan. Ini bukan banyak kekurangan, emang banget Emang banyak banyak kekurangan kekurangan sih. sih. Iya. Maaf tidak bisa membuat kalian bahagia Kita bukan ya. manusia Semoga tapi pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita semua juga bisa menambah wawasan kita semua ya. Ya, kurang lebih podcast dari kami, lebihnya itu saya, kurang itu teman-teman saya. Ayo titik kejar cake, thank you everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Jangan lupa J guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.